ya, kata Sayyidina Ali ya, al waktu kasyaf, ya, seperti pedang. Jadi kalau kita salah menggunakan itu bisa menebas leher sendiri ya. Nah, ini penting ya. Nah, kita diajari oleh Allah, oleh Rasulullah menggunakan waktu itu dengan waktu-waktu ibadah ya, maka waktu-waktu ibadah itu harus dijaga. Dengan kita bisa menjaga waktu ibadah saja, maka kita bisa menjaga waktu-waktu kita yang lain ya, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu bercanda dengan keluarga dan sebagainya. Makanya kita tahu prioritas. Oh, kalau sudah waktunya duhur, semua kegiatan kita hentikan, kita sholat duhur ya kan. Subuh ngantuknya ya, misalnya baru pulang kerja atau yang melakukan kegiatan jam 2 baru tidur ya, jam 4 berapa sekarang ya, 20 ya, 4.20 sudah azan ya, masih ngantuk ya, tapi kita lebih mengutamakan ibadah, kita bangun, wudhu, sholat subuh ya. Nah, makanya ada peringatan dari Allah kepada kita ya, dan ini sering kita baca dalam surat Al-Maun ya, fawailul lil musallin ya. Masa orang yang nggak sholat aja masuk neraka, ini orang sholat masuk neraka ya. Wail itu neraka wail ya, tapi suka disebutkan sebagai bentuk cacian ya, celaka ya, lil musallin. Maka di situ ada lambang kecil ya Bapak Ibu sekalian ya, meskipun ini akhir ayat ya, boleh berhenti ya, tapi sebaiknya ada lam alif di situ yang maknanya dalam ilmu tajwid adalah nggak boleh berhenti ya. Fawailul lil musallinal ladzina hum an sholatihim sahun ya. Tapi kalau fawailul musallin berhenti, alladzina hum an sholatihim sahun ya. Karena kalau berhenti fawailul musallin ya, celaka orang bagi yang sholat ya. Terus ada tamu ya. Tok tok tok, kita bukain dulu. Nah, ini yang berhenti yang seperti ini yang nggak boleh ya. Jadi, nah supaya tidak berhenti disambungkan wailul lil musallin alladzina hum ya, supaya jelas bahwa orang yang celaka itu ya, orang yang sholat itu yaitu orang yang ada penjelasannya. Kalau berhenti celaka orang yang sholat, waduh mendingan nggak sholat, mau sholat aja celaka ini ya. Jadi maksudnya adalah ya, ini ada kata alladzina yang dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul ya, kata sambung. Nah, berarti kalimat ini jangan diberhentikan di sini tapi harus disambung. Siapa orang yang sholat yang celaka ini? Adalah alladzina hum, yaitu mereka yang an sholatihim, terhadap sholatnya sahun ya. Sahun ini bahasa Indonesia lalai. Nah, lalai ini seperti apa sih ya? Ada banyak tafsiran ya, dan kita lihat di tafsir yang sering kita baca di Al-Quran kita ya, terjemahan Depak itu, teledor akan waktu sholat. Nah itu ya, jadi gimana Pak? Udah waktu sholat, tar dulu ya, alah lagi sibuk ya, Allah juga tahu ini saya harus bikin laporan gitu ya. Allah juga tahu saya lagi ngantuk, capek tadi ya gitu ya. Ini diantara orang yang teledor akan waktu-waktu sholat ya, tidak peduli dengan makna sebenarnya dalam sholat. Jadi kita ya membaca bacaan sholat itu ya seperti kita ngomong biasa tanpa mengandung arti. Makanya penting nanti kita mengetahui tentang arti dan makna ya. Arti itu ya sinonimnya, tapi makna itu penjelasannya yang mendalam, yang senantiasa bermalas-malasan dalam melaksanakannya itu ya. Azan, kelemar, sebetulnya dia malas gitu ya, tapi ya gimana kewajiban. Nah ini juga ya, ini level yang seperti ini juga ya diingatkan fawailul ya, dan ini sholatnya orang munafik. Orang munafik itu ya kusala ya, mereka kalau disuruh sholat kusala itu males ya kan. Dia menyebut Allah tapi sedikit. Nah, nanti kita akan lihat tafsirannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembahasan meskipun kita sudah biasa waktu sholat itu ya zuhur jam 12, asar jam 3 dan sebagainya, tapi sebetulnya mengandung makna yang dalam di dalam Allah membuat aturan ya atau syariat tentang waktu-waktu sholat ini ya. Maka penting kita
memperhatikan waktu-waktu sholat kita, ya, sholat wajib kita yaitu sholat fajar atau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, ya. Kalau subuh ini masih remang-remang, ya. Kalau zuhur ini mataharinya terik, ya. Kemarin di tempat saya tuh panas sekali, ya, sampai siang. Habis itu hujan lebat, ya. Kemudian asar, ya, sudah agak mendung, bukan mendung, apa namanya, redup, ya. Maghrib menjelang gelap, isya gelap, ya. Karena ini dalil-dalilnya waktu sholat, wa aqimus sholata tarafain nahari wa zulfam minal lail, ya. Jadi ini kalau tadi ketentuan umum tentang sholat, waktu sholat, ya. Kalau ini sudah masing-masing sholatnya, ya. Wa aqim itu kalimat perintah, dirikanlah as-sholata untuk mengerjakan sholat, ya. Tarafai itu diantara dua, ya. Ini tarafa karena disambungkan jadi tarafai an-nahar, ya. Dua tepi siang, nah, dua tepi hari. Jadi kalau hari dari pagi sampai sore, tepinya mana? Subuh sama asar, ya. Karena nanti ada wazulafam minal lail, ya, dan bagian permulaan malam, ya. Permulaan berarti maghrib dan isya, ya. Ini duhurnya mana gitu, ya. Ya, duhurnya. Nah, ini sekedar menjelaskan ayat secara umum, ya. Nah, diperjelas dengan surat Al-Isra, wa aqimus sholata liduluki syamsi, ya. Dan dirikanlah sholat sesudah matahari, ya. Duluki syamsi ini kalau kita dari dulu diterjemahkan tergelincir, ya. Tergelincir itu kan apa, Pak? Kepleset, ya. Artinya yang tadinya posisinya kokoh kemudian kepleset gitu, ya, apa namanya, kalau tanah itu licin, ya. Nah, kepleset gitu, ya. Jadi dari posisinya yang tadinya tegak kepleset, ya. Maksudnya ketika matahari itu pas di atas kita bergeser sedikit lah gitu, ya. Itu apa itu namanya kalau dalam bahasa kita yang penting paham, ya. Liduluku syamsi ila ghasyakil lail, ya, sampai gelap malam, ya. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an al-fajri dalam tafsir disebutkan ini adalah sholat subuh, ya. Jadi tergelincir matahari sampai gelap itu adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Kemudian Qur'an al-fajri adalah sholat subuh, ya. Nah, ini dalil-dalil secara umum, ya. Kita perlu penjelasan secara rinci, ya. Memang Al-Quran ini tidak semuanya menjelaskan hal-hal yang langsung kita lakukan, ya. Jadi kalau ada kata-kata, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran itu tidak ada yang rinci, ya. Hanya satu yang rinci, Bu, Pak, yaitu ilmu waris, ya. Ilmu faraid itu hitungannya lengkap, itu ada di dalam Al-Quran, ya. Tapi kalau membayar zakat yang 2,5%, yang apa namanya 10%, 5% itu nggak ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran cuma, ya, wa aqimus shalah wa ituz zakat, ya, membayar zakat. Salat juga, ya, salat 5 waktu nggak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Tapi ya naifnya itu, ya, disebutkan paling jelas di dalam Al-Quran, tapi di kalangan umat yang paling tidak diperhatikan, ya. Kita tidak hafal itu bagian ibu ketika ada anaknya berapa itu, Bu, ya. Ketika nggak punya anak berapa, nah, itu kan itu ada hitungan 1/6, 1/4, 1/8 dan sebagainya itu, ya. Ya. Saya juga nggak hafal karena nanti lihat di buku aja. Yang penting nanti prinsip pembagian waris secara Islam kita tahu, ya. Kalau bagian-bagiannya bisa dilihat di surat An-Nisa, ya, di bagian awal sama di ujung surat An-Nisa, ya. Itu semuanya lengkap di situ bagian-bagiannya. Jadi kita perlu penjelasan, ya. Penjelasannya ada pada hadis An Jabir bin Abdullah, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibrilu alaihi salam, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh
Jabir ya, kemudian menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah ya ja'ahu, datang kepadanya Jibril, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, faqala lahu, maka malaikat Jibril berkata kepadanya itu kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Kum, bangunlah ya, atau berdirilah ya. Kalau bangun mungkin dari tidur gitu ya. Kalau terjemahannya sih kum, bangun gitu ya, atau berdiri ya. Fasollihi, maka sholatlah kamu ya. Fasolla, maka sholat Rasulullah al-zuhur ya, sholat zuhur ya. Hatta zalatis syamsu ya, ketika, nah ini hati-hati kata-kata hatta ini bisa sehingga. Kalau sehingga nanti di ujung dong gitu ya. Tapi bisa juga diartikan ya ketika zalatis syamsu, ketika matahari sudah bergeser. Summa ja'ahu al-asru, kemudian pada waktu asar datang lagi malaikat Jibril, faqala, dan berkata kepada Rasulullah, kum ya, fasollihi, sholatlah kamu ya. Fasolal asri hina sara dhillu kulla syai'in ya, mislahu. Beliau sholat asar ketika ya syaradullah bayangan itu setiap sesuatu ya, katakanlah kita ambil contoh tombak gitu ya, atau tongkat ya, kulla syai'in, apa sajalah ya, mislahu, bayangannya sama dengan bendanya itu. Jadi kalau kita tancapkan kayu setinggi 1 meter, bayangannya dihitung ya, lurus ya, ukur ya, 1 meter juga. Nah, itu sudah waktunya sholat asar ya. Summa ja'ahu al-maghrib, maka datanglah malaikat Jibril pada waktu maghrib, faqala kum ya, fasollihi, maka bangun dan sholatlah ya. Fasolla al-maghriba hina wajabat asyamsu, dan Rasulullah sholat ya maghrib ketika tiba atau terbenam ya, wajabat itu terbenam, asyamsu matahari. Summa ja'ahu al-isya, kemudian datang malaikat Jibril pada waktu isya, faqala, dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum ya, bangunlah, fasollihi, dan sholatlah ya. Fasolal isya'u khina gobash syafaq, ketika goib ya, goba itu dari kata-kata hilang ya, hilang, asyafaq ya. Syafaq artinya langit yang masih merah ya. Jadi kalau kita maghrib, kita memandang ke arah barat, itu langitnya merah. Nah, ketika langit merahnya sudah hilang, itulah waktu isya ya. Summa ja'ahu al-fajru, kemudian datang malaikat Jibril pada waktu fajar ya, hina barikal fajar, atau menjelang fajar, aw qala hina tola al-fajar ya, ketika muncul fajar. Faqala kum fasollihi ya, fasalla as-subha hina barikal fajar, maka Rasulullah sholat ketika matahari terbit ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menghitung waktu biasa memulai sholat biasanya dari subuh gitu ya, atau ada yang dari isya, karena permulaan hari itu maghrib ya. Tapi entah kenapa ini malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dari zuhur ya. Jadi menurut riwayat ketika Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah untuk sholat 5 waktu ya. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah sholatnya pagi dan sore saja ya, pagi dan sore 2 rakaat ya, sampai kemudian Isra Mi'raj datang perintah untuk melakukan sholat sehari semalam 5 kali ya. Yang kita tahu tadinya berapa Bu Pak? 50 rakaat ya. 5 rakaat ya, 50 rakaat di korting ya, 45, 40 sampai akhirnya 5. Ini berkat
Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi disampaikan bahwa umatmu nggak akan sanggup, ya. Umat Nabi Musa itu kan Bani Israel itu, ya, yang lurus-lurus, ya, tentunya bukan Yahudi Israel sekarang. Itu mereka kuat-kuat dalam beribadah, ya. Mereka ada yang umurnya 1000 tahun, ya, lebih. Itu siangnya jihad, malamnya berzikir, sholat itu. Nah, itu aja banyak yang tidak sanggup, ya. Makanya disarankan oleh Nabi Musa minta diskon sama Allah gitu, ya. Akhirnya dari 50 menjadi 5, ya, Masya Allah. Nah 5 aja kalau sudah nggak mengerjakan gimana mau 50 gitu ya Pak, ya. Nah ini apa namanya, sebetulnya ada yang tidak mempercaya atau meragukan hadis ini, ya. Rasulullah kalau sudah diperintahkan 50 ya sami'na wa ata'na gitu, ya. Tapi ini masalahnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis sahih gitu, ya. Jadi kita harus menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang kalau umat kita ini sebetulnya alhamdulillah diberikan sudah cuma 5 waktu saja, nggak sampai 50 waktu gitu, ya. Nah, tapi pada waktu di Sidratul Muntaha itu diberikan perintah sholat, ya, itu baru secara SK, ya, apa namanya, perintahnya saja. Detailnya itu keesokan harinya. Nah ini ketika malaikat Jibril datang, diberikan waktunya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya. Di waktu-waktu itulah, ya, Rasulullah diberikan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, ya. Nah ini terjemahannya, ya, dari Jabir bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan berkata, bangunlah dan lakukan sholat, ya. Maka beliau melakukan sholat zuhur ketika matahari tergelincir, ya, sudah bergeser. Kemudian waktu asar menjelang, malaikat Jibril datang dan berkata, ya, bangun dan lakukan sholat. Maka Rasulullah melakukan sholat asar ketika panjang bayangan, ya, apapun bendanya sama dengan benda tersebut, ya, ukurannya, ya, panjangnya. Kemudian ketika waktu maghrib menjelang, malaikat Jibril datang dan berkata, bangun dan sholat, ya. Maka beliau melakukan sholat maghrib ketika matahari, ya, matahari terbenam. Kemudian waktu sholat menjelang, malaikat Jibril datang dan berkata, bangun dan lakukan sholat. Rasulullah melakukan sholat isya ketika syafaq atau mega warna merah itu hilang, ya. Ketika waktu subuh menjelang, malaikat Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat, ya. Maka beliau melakukan sholat subuh ketika waktu fajar menjelang, ya. Nah, jadi ini batasnya sampai kapan nanti dijelaskan lagi dengan hadis yang lain, ya. Ini kira-kira urutan awal waktunya. Nah kita akan lihat satu persatu, ya. Jadi yang kita bahas karena malaikat Jibril mulainya dari sholat duhur, ya, kita mulai dari sholat duhur. Jadi sholat duhur ini dimulai dari sejak matahari bergeser, ya. Ini lebih gampangnya bergeser sajalah daripada setelah tepat berada di atas kepala, ya. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah, ya, atau ada tombak, itu nggak kelihatan bayangannya, ya, karena pas di atas. Nah ini disebut dengan waktu istiwa, ya. Waktu istiwa ini tidak boleh sholat justru, ya. Berarti sudah tergelincir atau bergeser ini sedikit, ya, sedikit, ya, ada bayangannya, nah berarti sudah masuk waktu zuhur, ya. Jadi jangan sampai karena kita buru-buru mau rapat, aduh ini rapatnya lama nih, sholat dulu lah, tapi belum masuk atau pas masuk, ya nggak boleh, ya, tunggu dulu, ya, sampai matahari itu bergeser. Jadi ketika pas di atas ini belum, ya, makanya ibu saya itu kan rajin itu kalau sholat itu, ya, udah zuhur belum, udah asar belum, nanyain, ya. Kadang-kadang kan lihat TV gitu, ya, ada azan, ya, terus langsung sholat, bu belum bu, ya. Jadi kalau zuhur pas selesai adanya selesai dulu, ya, asar adanya asar selesai dulu, maghrib selesai dulu, gitu, ya. Terutama zuhur sama maghrib, ya, tunggu sampai azannya selesai, karena tidak boleh sholat pas matahari di atas dan pas matahari terbenam, ya, termasuk nanti pas matahari terbit, ya. Makanya kalau kita alhamdulillah, ya,
Kalau di sini surup masih lanjut dikit ya. Ini yang benar itu Bu, Pak. Nah, di tempat saya itu apa namanya dulu ya, itu kalau surup berhenti langsung pada sholat ya. Ya bilang nggak boleh itu ya. Sholat disebut dengan sholat di tanduk setan ya, di matahari terbit itu disebut dengan tanduk setan, itu nggak boleh ya. Jadi tunggu dulu ya, karena sholat syuruk itu ya sholat duha sebetulnya, waktunya panjang ya. Jadi dimulai dari matahari tergelincir ya, diakhiri setelah tinggi bayangan sama dengan bendanya ya. Jadi duhur dengan waktu asar nyambung ya. Nah semua waktu sholat itu nyambung kecuali nanti sholat subuh ya. Sholat subuh itu ada berhentinya, nggak nyambung sampai duhur ya. Tapi kalau yang lain itu nyambung semua ya, walaupun nanti ada sebagian yang berpendapat ya sholat isya itu hanya sampai tengah malam gitu ya. Ada yang bertempat seperti itu, ada yang dengar nggak? Ya teman-teman yang inilah ya, yang datang belakangan itu selesainya jam 12 ya. Nah apa namanya, dalam pandangan kita ya, mengikuti pandangan Imam Syafi'i ya, sholat isya ya sampai subuh gitu ya, sampai terbit fajar. Jadi perumpamaannya adalah kalau kita tancapkan apa namanya tongkat 1 meter tegak lurus ya, jangan miring. Kalau miring nanti beda lagi panjangnya. Maka bayangan tongkat itu ya sepanjang 1 meter ya. Ketika sudah sampai itu waktu duhur udah selesai, masuk ke waktu asar. Nah ini soal waktu duhur ya. Waktu duhur ini boleh kita mengundurkan ya. Kan Rasulullah ketika ditanya ayyu a'malin afdol, amal apa yang paling afdol ya, beliau menyebutkan as-sholatu ala waqtiha ya, sholat tepat waktu ya. Dan sholat tepat waktu itu yang terbaik di awal waktu, begitu ya. Nah, prinsip umumnya. Tapi untuk sholat duhur ya boleh diundurkan kalau suasananya panas ya. Ini kita tahu bahwa di Timur Tengah sana ya, kalau siang pas tengah hari itu ya, pas musim panas ya, itu luar biasa panasnya ya. Jadi apa namanya, mungkin bapak-bapak kalau umroh pas bulan apa itu ya Pak ya, ya Agustusan gitu ya. Sudah Agustus itu luar biasa panas. Sekarang lagi dingin ya. Bahkan kemarin teman saya umroh hujan deras di depan Ka'bah. Jadi dia kalau sujud itu airnya ngalir gitu ya, kena air. Ini satu fenomena yang jarang terjadi katanya kan. Ya, basah kuyup. Jadi kalau dingin biasa ya sholat di awal waktu. Tapi ketika panas, tar dulu lah ya, tunggu matahari itu lebih adem gitu ya. Kalau pas kalau sekarang jam 12, jam berapa berarti? Jam 12.15 atau setengah 1 gitu ya, sedang panas-panasnya, boleh diundur sampai jam 1 ya. Mataharinya kira-kira sudah agak redup, sudah tidak apa kalau orang Jawa bilang itu cemetet gitu ya. Panas banget itu. Nah, apa itu? Semelet gitu Pak ya. Nah, itu kita boleh mengundurkan ya. Jadi jangan begini, harus sholat tepat waktu nih ya. Tapi ketika imamnya memutuskan kita sholat tunggu ya 15 atau setengah jam lagi deh ya, sebetulnya pemimpin di dalam sholat itu ya imam ya. Imam itu yang memutuskan ayo kita sholat, ayo kita belum sholat itu dia gitu ya. Kalau sekarang yang memutuskan ini Pak, jam dinding gitu ya. Sudah bunyi titit, imamnya yang ikut gitu ya. Harusnya makmum apa jamaah itu dia baru berdiri setelah imam itu berdiri ya. Imam berdiri boleh berdiri ya, atau imam berdiri makmumnya qomat ya. Qomatnya itu ada yang di pas depan, ada yang pas qad qamatis shalah ya, ada yang sudah selesai la ilaha illallah baru berdiri ya. Itu pandangan 4 mazhab itu beda-beda ya, tapi sekarang disatukan dengan jam buatan Cina itu ya. Jadi kita yang ikut pendapat siapa kamu untuk berdiri sholat ya,
Imam Syafi'i, Imam Hanafi enggak, saya mengikuti jam buatan Cina. Bahkan ada yang belum azan gitu ya, belum qomat dia sudah berdiri ya. Ini ngikutin siapa itu ya? Nah itu diatur itu, berdiri untuk waktu sholat pun ya, setelah qomat itu ya. Jadi ini sekedar tahu saja, boleh. Jadi nggak usah ngotot gitu ya. Kalau ada yang mau ntar dulu lah sholat duhurnya gitu ya. Kemudian sholat asar, yaitu selesai sholat duhur, yaitu bayangan sama panjangnya dengan bendanya sampai matahari terbenam. Ya. Man adraka rakaatan minal asri, ya qabla an taqruba syamsu faqad adraka al asri. Barang siapa yang dapat satu rakaat saja. Ya, ini kemudian kiaskan dengan waktu yang lain. Ya, maghrib dapat satu rakaat terus isya gitu ya, itu sudah dapat sholat maghrib ya. Terus kita ketiduran ya, bangun udah tarkim gitu kan, sholat dapat 2 rakaat sholat isya, terus adzan subuh ya, sudah termasuk dapat ya, dihitungnya 1 rakaat pertama. Nah tapi ini untuk menjelaskan bahwa ya waktu sholat asar itu sampai matahari terbenam ya, karena 1 rakaat saja sudah dapat sholat asar, begitulah ya penjelasan dari hadis ini ya. Jadi sekali lagi kita memang diberikan batas waktu yang sudah tertentu ya, kitaban mau kuta itu ya. Tapi Allah tahu bahwa yang namanya manusia ini penuh dengan aktivitas, maka ada beberapa dispensasi ya seperti tadi ya. Sebenarnya enak ya, waktunya panjang ya, mengerjakan di akhir sholat itu masih dapat 1 rakaat gitu ya. Tapi ya hati-hati ya, kalau ada uzur seperti itu ya bolehlah. Tapi kalau yang tadi yang malas-malasan antar tidur dulu lah gitu ya. Jadi kalau menjelang asar kita ketiduran nih ya itu tadi ya, Allah yang menidurkan kita gitu ya. Tapi kalau sudah asar jam 4 belum sholat gitu ya, terus kita tidur malah gitu ya. Ya, bangun sekarang jam berapa? 6.15 ya, pas jam 6 ya. Jam 6 lebih 10 malah ya. Belum sholat asar. Inilah yang disebut tadi ya, an sholatihim sahun ya. Makanya ini diperingatkan oleh Rasulullah bahwa ini sholatnya orang munafik yang tar-tar itu ya, dan ini hukumnya makruh. Boleh ya, boleh, dan kita menghindari diri dari lepasnya kewajiban kita melakukan sholat asar ya, tapi hukumnya makruh ya. Jadi kata Rasulullah ya, ini adalah sholatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara 2 ujung tanduk baru dia sholat ya. Tar dulu lah ya. Jadi tidak harus duduk menghadap matahari tengah-tengah, bukan ya. Ya mungkin dia melakukan kegiatan dagang, bikin laporan, terus macam-macam gitu ya, nonton TV ya. Nonton TV itu kan termasuk menghadap sesuatu juga. Barulah ketika menjelang maghrib baru dia berdiri ya, membungkuk 4 kali, maksudnya sholat 4 rakaat ya. Bahkan ini dia masih dapat 4 rakaatnya itu ya. Tapi yang seperti inilah ini yang disebut dengan sholat orang munafik ya. Jadi kalau tadi hadis yang masih dapat 1 rakaat ini, yang orang itu ada uzur ya, ada uzur, misalnya ngurus ini, ngurus misalnya ada bencana gitu ya. Ada satu riwayat, saya belum mengecek ya tentang status hadisnya, tapi ini masyhur ya, ketika perang Ali bin Abi Thalib, itu tadi namanya juga perang ya. Perang kan kita susah itu ya untuk sholat ya, mungkin harus gantian dan sebagainya. Diriwayatkan Ali itu menjelang maghrib belum sholat asar ya. Lapor kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah meminta kepada Allah ya untuk diulurkan waktu asarnya. Nah, ini nanti dicek ya, tapi cerita ini masyhur ya, sehingga nunggu Ali selesai sholat asar baru azan maghrib atau baru matahari terbenam ya. Nah, ini mukjizat dari Allah dan juga karomah dari Sayyidina Ali ya.
Jadi ini ada uzur ya. Tapi kalau tadi ya ntar dulu kerjaan ini masa belum selesai ya, masih kotor ya, misalnya kerja bangunan itu kan, nanti tunggu selesai mandi baru sholat, nah gitu ya. Kalau kita tahu bahwa nanti nih selesai ngecor misalnya gitu ya, ngecor kan nggak boleh ditinggal, itu 5:30 atau jam 6 pas ya. Kita kan yang paling tahu pekerjaan kita nih Pak ya, kita cukup nih, sudah ya, mumpung belum mulai ngecor ya, sholat dulu ya. Pas sholat pakaian kotor gimana ya, nggak apa-apa kan, yang penting bersih dan suci ya, tidak ada najis dan tidak ada hadas. Jadi ini peringatan ya, waktu sholat asar ini jangan ditunda-tunda ya. Dan di Al-Quran ada perintah untuk memelihara sholat asar ya, khusus ini ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah juz pertama ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta ya. Ada satu kalimat sholat wusta ini apa sih ya, pelihara sholat kalian dan sholat wusta, berarti ada penekanan ya, pelihara ya waktu yang 5 itu, khususnya sholat wusta yaitu para sahabat diantaranya Aisyah mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar ya. Ini dari Rasulullah penjelasannya. Wusta itu kan tengah-tengah ya, kalau dilihat tengah-tengah dari soalan sholat itu adalah di asar ya. Dan asar itu satu waktu yang merepresentasikan semua waktu ya, wal asri ya, demi waktu ya. Sebetulnya kan demi waktu asar ya, asar itu kan waktu asar ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu apa istilahnya itu, pars pro toto ya, pernah belajar dulu ya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah pars pro toto, menyebutkan satu bagian untuk maksudnya untuk keseluruhan ya kan. Pak Sobirin datang, wah itu kelihatan batang hidungnya, itu bukan hidungnya aja yang datang kan, tapi keseluruhan ya. Nah sama Rasulullah menyebutkan ya, sholat wusta yaitu maksudnya juga sholat mewakili sholat keseluruhan. Jadi kalau sholat wustanya aja kita nggak jaga, agak sulit menjaga yang lain ya, karena sering lupanya, sering lewatnya, saking kita sibuk. Kalau zuhur kita sudah bekerja selama 4 jam udah capek ya, dan ketentuan ketenaga kerjaan kita ya, seseorang yang mempekerjakan orang lain setelah 4 jam wajib memberikan istirahat minimal setengah jam, yaitu dalam Undang-Undang 13 itu ya, tahun 2003. Nah itu kita sudah menyediakan waktu. Tapi kalau asar ini sedang sibuk-sibuknya kita kerja ya. Bahkan kalau kita ke Timur Tengah ya Bapak-Ibu sekalian ya, saya pernah kunjungan kerja di sana, jam 11 itu mereka pulang ya. Jadi kalau kita lihat tuh kayak kita sore menyaksikan dari Jakarta ke Bogor atau Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke Tangerang itu kan pada naik mobil pulang ya kan. Kalau kita sore, kalau mereka kira-kira jam 11 karena sholat duhurnya di rumah ya. Kalau di kantor panas gitu. Saya menyaksikan itu mobil-mobil pada keluar gitu ya ke tempat tinggalnya mereka masing-masing. Nanti istirahat kira-kira 2 jam atau 3 jam, jam 2 balik lagi ke kantor gitu. Nah itu mereka kerja lagi sampai malam ya, biasanya jam 8 mereka baru pulang ya. Nah itu kira-kira waktu asarnya itu sering kelewat gitu ya. Nah kalau maghrib kan udah jelas, isya apalagi ya. Kemudian kita lanjut ke waktu maghrib ya, dimulai matahari tenggelam. Kalau ini kira-kira tidak jadi perdebatan ya, karena kita bisa melihat secara fisik ya bahwa ada ufuk ya. Ufuk itu paling gampang kalau kita ke laut ya, ujung antara laut dengan langit itu kan ada garis gitu ya, itu namanya ufuk. Nah ketika kita melihat matahari terbenam sampai nggak kelihatan saja ya, seret nggak kelihatan, itu masuk waktu maghrib ya. Nah habisnya waktu maghrib kapan ya, waktu sholatil maghrib malam ya, yagib asyafaq ya, yaitu tadi goibnya atau hilangnya syafaq ya. Nah ini pengertian syafaq juga ada perbedaan pendapat Bapak sekalian ya.
Jadi pertama kalau menurut mazhab kita yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya, Hanabilah, itu mega yang warnanya merah di barat ya. Jadi ada awan yang sebetulnya bukan merah ya. Kemarin sore saya lihat itu orange sebetulnya ya. Merah kita kan kayak ini ya, karpet kita ini. Jadi mega merah hilang itu sudah masuk waktu Isya. Ya, jadi kalau kita di hutan atau di mana, ini jam berapa nih ya waktu sholat di sini ya. Keluar aja lihat, oh mega warna merahnya sudah tidak ada ya. Itu kita habis sholat maghribnya dan boleh kita sholat Isya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia mengatakan syafaq itu adalah warna putih di ujung barat. Artinya apa? Warna merahnya itu sudah hilang, tapi masih ada warna putih, ya, masih ada kelihatan sesuatu lah. Nah itu masih boleh sholat Pak. Sholat maghrib maksud saya ya, sholat maghrib. Jadi Imam Hanafi itu lebih panjang waktu maghribnya daripada Imam Syafi'i dan Imam Hambali gitu ya. Kalau Imam Syafi'i yang penting merahnya udah hilang ya, itu waktu maghrib selesai kita melakukan sholat Isya. Kalau Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi itu masih boleh sholat maghrib tuh sampai benar-benar hitam ya. Dia mengambil dasar ini ya, hadis yang berikutnya, akhir waktu maghrib adalah hingga langit menjadi hitam ya. Kalau tadi gambar apa tuh namanya di depan itu ya, nah ini kan sudah gelap, ini sudah gelap. Jadi ini dasarnya dari Imam Abu Hanifah untuk membuat waktu maghrib itu lebih panjang ya. Nah kita lanjutkan ke sholat Isya ya. Sholat Isya ini ketika mega yang warna merah itu sudah hilang, atau kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi setelah semuanya gelap ya, tidak ada merah, tidak ada putih ya, itu baru sholat Isya dan berakhir ketika terbit fajar ya. Nanti kita jelaskan terbit fajar itu di waktu sholat subuh ya. Nah ini tadi ada boleh menunda sholat zuhur ya, beberapa menit lah gitu ya, jangan berapa jam, berapa menit saja ya. Nah sholat Isya juga boleh ditunda ya, apalagi kita ada taklim ya, ada taklim maghrib belum selesai ya, dilanjutin sampai jam 8 nggak apa-apa itu ya, nggak usah ribut, udah ada ya. Jadi kalau ada taklim itu jangan menyuruh berhenti Pak ya, kecuali ustadznya ya minta berhenti ya. Kita lihat misalnya dulu kita juga nggak ngerti ya, saya waktu mahasiswa ini daurah di Ulil Albab gitu ya, ada Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi ngajar dari maghrib udah Isya itu, udah Isya udah komat deh kalau nggak berhenti itu ya. Kita sudah ribut aja, ada temen yang celonong keluar nah gitu ya. Nah ini apa namanya ya, seperti itu. Yang benar itu tunggu sampai taklimnya itu selesai, dan ini pahalanya lebih besar ya kan, daripada kita sholat tepat waktu ya sendiri atau ngikut yang lain ya. Nanti ini imam kan sholat sendiri. Dan kalau kita ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi juga seperti itu ya Pak ya. Coba nanti perhatikan kalau umroh atau haji itu kan banyak halakoh-halakoh yang isi syekh-syekh itu ya. Ketika materinya belum selesai sudah adzan, sudah qomat, dia selesaiin dulu ya. Misalnya baca hadis ya, hadisnya panjang ya diselesain ya. Nggak ada itu yang jamaahnya itu kemudian apa namanya, mungkin jamaah Indonesia nggak ngerti ya, nyempil keluar ikut sholat ya. Jadi dia selesaikan dulu ya. Ini salah satu keistimewaan untuk ilmu ya. Jadi apa namanya, nah itu ya teman-teman, kita udah ngaji mesti tahu bahwa keutamaan ilmu itu lebih ya daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah ya kan. Sholat, apalagi sholat sunnah ya, satu bab ilmu saja itu sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah ya. Saya pernah membicarakan kalau nggak salah di sini ya, bahwa di masjid kami itu tadi ada orang yang merasa bahwa kalau suruk dia langsung mesti sholat gitu. Kita taklim itu, taklim udah waktu suruk ya, seperti tadi sudah bunyi ya, ada orang berdiri terus sholat gitu. Saya bilang ke teman saya nih, apa itu orang sholat 2 rakaat ya, jangankan 2 rakaat, dia sholat 1000 rakaat gitu ya.
dengan kita duduk di sini lebih besar pahalanya di sini. Itulah ya, kalau kita ngaji, kalau kita punya ilmu gitu ya. Kemarin juga, ya ini baru kemarin ya, dan saya nggak nyangka juga ada kawan yang, mohon maaf ya, secara penampakan ini kayaknya ngerti agama, menjenggot panjang. Mohon maaf ini. Tapi sholat sudah mulai taklim ya, habis subuh itu kita Sabtu sama Ahad itu kita ada taklim gitu. Ya, sama seperti ini ya, sampai suruh lebih 15 menit lah kira-kira. Nah, ketika sholat maghrib dia doanya lama. Ya, jadi dia ada di sini, katakanlah sholatnya di sini ya, karena masjid kami ininya panjang barisnya ini. Itu dia masih aja zikir gitu kan. Terus udah selesai, dia, karena depan kami ada perpustakaan, ambil buku doa dan wirid ya, ke belakang dilanjutkan doa dan wirid gitu ya. Dia nggak mendengarkan ada taklim itu ya. Jadi inilah ya pentingnya kita ngaji, bahwa itu mau dia lakukan seharian dengan dia duduk untuk mendengarkan ilmu itu lebih utama itu ya. Nah, ini kembali ke ini Isya itu ya oleh Rasulullah sering diundurkan ya. Ya, tapi kalau tidak merepotkan, kenapa, kan ngantuk ya, kita pinginnya cepat tidur gitu ya. Jadi Rasulullah itu ya menunda sholat Isya hingga lewat tengah malam. Ya berarti kan boleh sholat Isya setelah tengah malam. Ya, ini hadis riwayat Muslim, berarti sahih ya. Saya juga heran ada teman-teman yang paling akhirnya sholat Isya itu di tengah malam ya. Ada pendapat seperti itu, ini sekedar pengetahuan saja Pak. Saya mikirnya kalau zaman dulu pakai apa ya gitu ya, tengah malam itu ya. Kalau jam sekarang jam 12 malam pakai jam. Zaman Rasulullah nggak ada jam. Itu gimana itu tengah malam itu ya. Ya hanya makanya Rasulullah bangun sepertiga malam ya, 2/3 malam gitu tuh kan kira-kira saja ya. Nggak sama seperti zaman sekarang ya. Jadi diundurkan sampai malam, dan kemudian beliau melakukan sholat. Lantas beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah waktunya, maksudnya waktu yang afdal itu malam ya, seandainya aku tidak memberatkan umatku ya. Jadi laula an asyukka ala umati ya. Banyak ya kalimat-kalimat laula an asyukka umati ya, seperti yang kemarin kita bahas. Rasulullah kalau dia mau memberatkan, kita disuruh untuk bersiwak setiap kali sholat ya kan. Nah, jadi apa maknanya? Agama ini Allah ya, yuridu bikumul yusra. Allah itu ingin agama ini mudah. Wala yurid bikumul usra ya. Tapi kalau dia kuat ya silakan ya kan, tunggu waktunya pas jam 11 misalnya ya, terus sholat baru tidur ya. Nah, ini ada keterangan yang lain ya. Rasulullah suka menunda sholat Isya ya, artinya dimalamkan, tidak suka tidur sebelumnya ya. Jadi jangan tidur sebelum Isya ya Bu ya. Biasanya kita sudah ngantuk gitu ya, cepet sholat Isya, belum ini, udah tidur dulu ya. Ini jangan. Dan tidak suka ngobrol sesudahnya ya. Jangan nongkrong ngobrol habis Isya gitu ya. Nah, ini biasa nih orang-orang kita ini Pak ya, ini dikurangi lah, kecuali taklim ya. Kalau taklim sampai malam ya silakan. Pada waktu Isya kadang-kadang bila beliau melihat para sahabat itu telah berkumpul, maka dipercepat ya. Tapi jika berlambat-lambat maka beliau undurkan. Ya, ini Rasulullah ini sangat perhatian lah ya sama umatnya ya. Kalau sudah ngumpul semua ya sholat ya. Tapi kalau masih sedikit ayo kita tunggu gitu ya. Baik, kita lanjutkan sholat subuh ya. Nah, sholat subuh ini dimulai dari terbit fajar shadiq. Ini sebelumnya ada istilah sholat fajar. Apa sih sholat fajar itu ya? Sholat subuh itu ya. Kalau orang Timur Tengah menyebut subuh itu ya fajar gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan sholat fajar, sholat qobliyah subuh ya, yang pahalanya itu atau nilainya sama dengan ya dunia dan seisinya. Jadi dimulai sejak fajar shadiq ya. Fajar itu ya, fajar shadiq itu benar-benar gitu ya, jujur ya. Lawannya adalah fajar kadzib, fajar bohong ya. Nah, ada dua fajar, fajar
kadzib itu fajar yang pertama kira-kira mungkin setengah jam sebelum subuh, atau mungkin bahkan ada yang 1 jam ya. Yaitu ada cahaya yang memancar sepintas saja, seret gitu ya. Nah, saya sendiri belum pernah menyaksikan itu ya. Tidak di setiap tempat ada ya. Nah, kalau sekarang sudah ada waktu jam ya sudah ada waktu fajar kadzib, itu bisa diperkirakan berapa menit sebelum waktu fajar sodik ya. Jadi ini kira-kira 3:30 lah ya. Makanya kadang-kadang kalau di sini ada nggak ya, di tempat saya di Bekasi kadang-kadang ada yang azan itu ya, ada azan fajar kadzib ya. Ini azannya Abdullah bin Ummi Maktum ya. Zaman Rasulullah dulu ada 2 azan ya. Ketika fajar kadzib itu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, ini untuk menandai bahwa kalian masih boleh makan kalau puasa ya. Jadi hati-hati nih, Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan nih ya kan. Nah, sahurnya itu dipercepat ya. Tapi kemudian kalau fajarnya azannya Bilal ya, yaitu azannya fajar sodik. Fajar kadzib itu tadi ada cahaya putih yang muncul sebentar terus hilang lagi dan langitnya masih tetap gelap gitu. Tapi kalau fajar sodik itu ada cahaya makin lama makin banyak gitu ya. Jadi istilahnya gini Pak ya, saya sering mengumpamakan kita jalan di gang, gangnya gelap, nggak ada lampu ya. Gangnya ini ada pertigaan ya, mentok, ada ke kiri, ada yang ke kanan ya, atau salah satu ya ke kanan gitu ya. Nah, karena gelap kita nggak ngelihat apa-apa. Terus ada orang yang datang dari arah yang di sana itu membawa lentera ya, Petromax lah ya, bukan senter Pak. Kalau senter kan panjang ya, gampangnya bawa Petromax. Nah, ketika dia mendekati kita, maka kan muncul cahaya itu ya. Ada orang nih lewat ya kan. Nah, ketika muncul cahaya itulah yang disebut dengan fajar sodik ya. Munculnya cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur, dan itu seterusnya ya, makin lama makin panjang ya. Jadi waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar sodik ya, dan sampai nanti terbitnya matahari. Nah, fajar ini ada 2, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat. Ini fajar apa berarti? Fajar sodik ya, berarti subuh ya, subuh. Yaitu mengharamkan makan, artinya sudah nggak boleh sahur ya. Ini maksudnya ketika bulan puasa atau ketika kita mau puasa ya. Jadi ketika kita sahur, begitu fajar sodik maka kita sudah tidak boleh sahur, kita boleh sholat subuh. Tapi kalau fajar kadzib ya, mengharamkan sholat, ya iyalah belum masuk waktunya itu ya, belum masuk waktunya sholat subuh, tapi masih menghalalkan makan, boleh kita makan sampai nanti terbit fajar sodik ya. Nah, waktu sholat subuh ini dari terbit fajar hingga terbit matahari ya. Ini sekarang tadi waktunya 43 ya, 5:43 ini adalah terbit matahari ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit ada tentang waktu fajar secara astronomi ya. Ada namanya astronomical twilight, ada nautical twilight, dan ada civil twilight ya. Yang dipakai yang mana? Nah, ternyata ini secara astronomi ya. Kalau secara penampakan kan tadi ya, kita kan mesti melihat setiap pagi apakah muazin kita seperti itu kan enggak ya. Kita lihat jam aja itu yang diproduksi oleh Departemen Agama itu ya. Di setiap kalender ada. Tapi dasarnya dari mana ya? Nah, astronom itu ternyata mereka punya ukuran masing-masing ya, dan ini di berbagai negara ini ternyata tidak sama ya. Kalau Arab Saudi itu 18 derajat. Jadi kalau ini ufuk ya, mataharinya 18 derajat di bawah ya. Kalau Mesir 19,5 ya. Jadi agak jauh dikit ya. Nah, jadi agak jauh. Kemudian Amerika Utara ini 15. Mungkin kan jadi bumi itu bulat tapi tidak tegak lurus atas bawah, ya Pak. Ya, mungkin yang ngerti astronomi agak miring sedikit ini. Nah, gitu ya. Jadi bumi itu muternya agak istilahnya itu
miring pusatnya itu, ya dari atas ke bawahnya, dari kutub utara kutub selatan itu bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya. Makanya ada perbedaan musim, ada yang 4 musim, ada yang 2 musim seperti kita, ya. Ada yang pas di Khatulistiwa kayak di Malaysia itu, saya tanya di sini musim panas atau musim hujan. Di sini nggak ada musim, ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, nggak jelas gitu ya. Karena pas di Khatulistiwa. Nah, di Indonesia ini menurut menggunakan, dulu ada pakar ilmu falak namanya Samsudin Jamik. Nah, ini yang dipakai ini, ya. Kita 20 derajat. Makanya ada orang ulama dari Timur Tengah ini sempat ribut Pak beberapa waktu yang lalu, ya, subuhnya Indonesia itu kecepatan, ya, kecepatan ya, kecepatan ya, berarti 20 derajat dia sudah subuh gitu kan. Nah, beberapa orang kemudian membuat komatnya agak lama gitu ya. Nggak tahu di sini mengikuti itu atau enggak ya, karena di sini berapa menit Pak ya? 15 ya. Ya, di tempat saya juga kira-kira 15 menit ya, atau 12 menit gitu ya. Tapi kita pertimbangannya bukan itu ya, pertimbangannya jamaah masih banyak yang belum bangun gitu ya. Nunggu jamaah dulu ya. Nah, jadi ini mohon maaf buat teman-teman yang dari Timur Tengah, nggak usah memaksakan. Ya, ini Indonesia ini salah gitu kan. Apalagi ulamanya, ya ulama yang tidak melihat gitu ya. Nah, jadi di Indonesia kesepakatannya adalah minus 20 derajat ya. Nah, insya Allah yang kita lakukan ini udah benar gitu, nggak usah diganti-ganti. Oke ya, ini 5 waktu sudah kita terangkan semua. Ini secara visual ya, visual seperti ini. Jadi kalau kita mulai dari zuhur ya, kalau pas di duhur itu namanya istiwa, nah itu dilarang kita sholat ya. Baru bergeser dikit aja ya, ada Z derajat gitu ya, entah berapa derajat, yang penting sudah bergeser, itu masuk waktu zuhur. Nah, waktu asar itu adalah ketika bayangan benda itu sama dengan panjangnya benda itu. Nah, maghrib atau yang disebut dengan gurub ya, makanya Maroko itu namanya Gorbi ya, dari kata-kata barat ya, karena dari Timur Tengah ngelihat ke barat ya, itu negeri paling barat itu adalah Maroko. Orang Eropa disebut orang barat ya, Gorbia. Nah, itu karena apa? Posisinya dari Timur Tengah itu lebih ke barat. Nah, matahari terbenam di barat. Nah, pas itu ya, mataharinya bulat itu pas turun dari ufuk, itu namanya maghrib. Nah, kalau isya itu ketika safaknya hilang ya. Nah, ini tengah malam nggak ada sampai subuh ya. Subuh itu ada fajar, ketika tadi orang bawa lentera itu kelihatan. Jadi matahari ini ya, kalau pas ufuk kan dia di bawah kan nggak kelihatan. Kelihatannya pas berapa ini ya? Seperti tadi jaraknya orang yang bawa Petromax sampai ke ujung jalan ini berapa derajat. Nah, lentera itu. Tadi kalau matahari di bawah ufuk bumi ini ya, ternyata kita 20 derajat ya. Nah, waktu imsak diambilnya dari subuh ya, yaitu 50 ayat yang dibaca sebelum masuk sholat subuh ya, kata Rasulullah itu ya. Kemudian ketika terbit itu yang disebut dengan syuruk ya. Duha itu ketika bayangan sama. Kalau tadi asar waktunya sama. Tapi dalam fikihnya sholat duha itu dari matahari terbit ya, tunggu sebentar sampai ke waktu duhur ya. Nah, ini ada yang mengatakan ya, sama dengan ini nih ya, subuh ke duhur jaraknya jauh nih ya. Ya, kemudian duhur dengan asar, asar dengan maghrib itu sama ya kira-kira. Tapi maghrib dengan isya jaraknya pendek. Nah, gitu ya. Nah, ini sedikit lagi ya. Ini tentang haramnya waktu tadi sudah dijelaskan ya. Ada 5 ya. 3 disebutkan tadi ketika matahari terbit. Jadi pas tadi jam 5.43 itu haram kita sholat ya, kayak tadi di kompleks saya itu akhirnya sekarang sudah ditinggalkan gitu ya. Kalau taklim lebihin 10 menit gitu kan. Nah, setelah itu
ngobrol-ngobrol, sholat 15 menit lah kira-kira pas gitu ya. Kemudian pas tepat di atas tadi waktu istiwa ya, itu juga haram sholat. Kemudian yang tiga, matahari berwarna kekuningan saat terbenam ya. Jadi tadi apa namanya, sholat pada saat tanduk setan keluar itu nggak boleh gitu ya, yaitu pas matahari terbenam gitu ya. Nah ditambah ada dua lagi ya, ini harus ngerti juga Bapak Ibu sekalian, setelah sholat subuh ya. Jadi kita tadi sholat misalnya kita kan jam 4.21 ya, kita sholat 4.25 ya, terus habis itu nggak ada sholat lagi sampai subuh ya. Maksudnya sholat yang sholat mutlak gitu ya, sholat apa. Tapi kalau ada sholat yang ada jenazah misalnya harus dikuburkan ya nggak apa-apa ya. Yang kedua sholat asar. Setelah sholat asar sampai maghrib itu tidak ada ya. Saya beberapa kali mendapati anak muda yang ya mungkin dia lagi semangat dikiranya setiap sholat ya. Saya pernah waktu SD gitu ya, waktu belum belajar itu selain sholat 5 waktu itu ada sholat qobliyah ba'diyah. Saya pikir semuanya ada itu ya. Saya kerjakan semua tuh lagi pertama-tama bisa sholat itu ya. Dan kemarin ada ya mungkin kira-kira seminggu yang lalu di masjid saya ada anak muda itu kayaknya semangat itu, dia sebelum subuh sebelum waktu sholat udah datang gitu kan, dan di soft depan gitu. Setelah asar dia sholat gitu ya. Saya bisikin, mas nggak ada sholat setelah asar sama setelah subuh ya gitu ya. Jadi 5 itu ya, ya pas matahari terbit, pas matahari di atas, pas matahari terbenam, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ini waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat ya. Dan kemudian tadi ada mengakhirkan waktu sholat ya, subuh, zuhur sama isya ya, itu boleh mengakhirkan. Kemudian juga ketika tidak ada air, ya kan, kita apa namanya nggak ada air, tapi apa tuh namanya Pak? Truk yang ada air itu akan datang setengah jam lagi ya, kita tunggulah gitu ya, nggak usah dipaksakan tayamum gitu ya. Jadi karena tidak ada air, karena itu termasuk syarat isya, zuhur, sama ngumpulin jemaah, jangan ini cuma 2 orang, ya tapi teman-teman lagi ngaji di bawah itu, tunggu sebentar aja deh, gitu ya, itu boleh. Atau kalau sudah makanan dihidangkan gitu ya, terutama kalau sholat isya ya, sholat maghrib, kita mau sholat isya, istri kita udah menyiapkan, ya sudah kita makan dulu, baru kita sholat isya atau sholat isya di rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi sebutkan kalau sholat pada saat adzan tidak diperkenankan ya. Ya. Nah, ini pertama di satu daerah kan banyak musola, banyak masjid gitu ya, berdekatan. Oh ya. Nah, kita sholat ini ikut adzan pertama atau adzan yang terakhir? Karena itu berbeda tuh adzan antar masjid. Ya. Nah, kalau kita sholat ini masih adzan ya. Iya. Adzan lagi. Itu yang pertama Ustaz ya. Yang kedua Ustaz ya, ini mendekati kan bulan Ramadan. Nah, kita ngambil bukanya ini tadi sholat maghrib ya. Adzan yang mana yang kita ikuti? Adzan yang pertama atau adzan yang Ya, bagus ini sekaligus meluruskan. Jadi tadi Pak, maksudnya azan itu bukan setelah azan selesai sebetulnya ya. Secara hakikinya itu bukan setelah azan selesai, tapi setelah matahari itu tergelincir. Nah, itu sebetulnya nunggu azannya itu selesai gitu ya. Asar juga. Nah, kalau asar tidak apa-apa, misalnya kan tidak selalu ada azan ya. Kita kadang-kadang kalau di perkantoran itu ya, di lantai atas ya nggak kedengeran itu azan itu ya. Kita lihat jam aja, oh tambahin 2 menit, nah itu ya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya nih, mohon maaf tadi saya mengambil contoh itu ibu saya gitu ya. Ibu saya itu begitu azan langsung wudu sholat gitu, Bu ntar dulu Bu gitu kan. Jadi bukan soal azannya ya, tapi ketika zuhur tunggu matahari tergelincir, ketika maghrib tunggu matahari benar-benar hilang gitu kan. Jangan sedang remeng-remeng, udah tunggu deh. Nah, caranya gimana? Ya tunggu setelah adzan selesai ya. Jadi sekali lagi saya luruskan, bukan karena azannya. Makanya
Kalau nunggu azan selesai, kadang-kadang di tempat saya ada Pak, yang saya bisa ini nih, telinga saya bisa apa namanya membedakan nih. Oh azannya musola sana, kalau di Bekasi itu kan banyak masjid, banyak musola gitu ya. Jadi saya hafal ini masjidnya At-Taqwa, ini masjidnya saya, ini masjidnya kampung sebelah ya. Nah kalau yang kampung ini kadang-kadang itu tadi kita sudah selesai sholat itu dia bisa baru azan itu bisa gitu Pak. Ini bukan soal menunggu azannya ya Pak ya. Ya, baik. Jadi intinya yang tidak boleh itu pas subuh ya seperti tadi jangan sholat pas subuh, pas terbit, pas di atas dan pas maghrib ya. Kalau asar sama isya nggak masalah ya. Kemudian tadi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ini juga pertama buka ya, buka itu pas waktunya ya, boleh buka ya. Kalau tadi kan sholat tunggu dulu sampai mataharinya itu tenggelam ya. Tapi kalau buka ya begitu Allahu Akbar udah langsung ya. Atau lihat jam ya, kadang-kadang kan imamnya muazzinnya kan buka dulu ya. Muazzin buka dulu, minum air baru di azan ya kan. Nah, tapi kalau kita sudah kayak jam sekarang ini udah digital ini sangat tepat, udah begitu udah waktunya ada azan nggak ada azan kita makan kurma gitu ya Pak ya. Nah yang kedua subuh nih Pak, ini ada dulu Ustadz dan pernah saya ikuti juga ya, yaitu selesainya azan. Nah itu hati-hati ya, mulainya azan itu batas selesai makan, bukan selesainya azan. Ya, nanti ada di sana selesai, karena masih ada azan, tunggu azan sana, udah nggak ada azan, belum selesai kita azan sendiri. Jadi pas mulainya azan, ya kan di TV juga itu ya, di TV kan sudah pas azan sudah selesai, gitu kan. Bahkan kita ada waktu 50 ayat itu untuk berhenti. Ya, makanya itu waktu imsak itu, ya, itu bukan bid'ah itu Pak, ya. Yang bid'ah itu nggak boleh makannya. Ada orang yang ini bid'ah karena nggak boleh makan. Imsak masih boleh makan, ya. Tapi waktu imsaknya nggak apa-apa, gitu. Supaya apa? Ya kalau kita makan kangkung, ya, kemudian nggak boleh makan, ya kan seret nanti, ya kan? Masih belum selesai gitu kan? Kalau ditarik itu muntah ya kan? Batal puasa kalau muntah ya. Kalau dimasukin ya makan berarti batal juga. Gimana? Sampai sore akhirnya dipegangi terus. Nah, jadi bagus ada waktu imsak supaya kita makan beres-beres sudah selesai, wudu kita berangkat ke masjid. Nah, kan enak kayak gitu ya. Gitu ya Pak Sebenarnya. Masih ada? Satu lagi ya Pak. Kalau mendengar azan itu sunnah Ustaz ya. Sunnah kita Ya. Juga sholat sunnah itu masih juga sunnah. Ya. Dan di antara dua sunnah itu saat ibadah saya Jumatan. Ya. Azan dikumandangkan. Apakah itu lebih utama tunggu azan selesai atau